Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna wahdina ila tariqin mustaqim. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'mal bi kitabik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ana qurratina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan langkah kaki kita dan menjadikan kita istiqamah untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Malam hari ini kita akan membicarakan sehubungan dengan akan datangnya Hari Raya Idul Adha. Jadi kita akan membicarakan babul udhiyah yang berhubungan dengan korban. Korban ini adalah termasuk satu ibadah yang Allah sebut dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah salat olehmu ya Muhammad, wanhar, dan lakukanlah penyembelihan hewan kurban. Jadi korban ini adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya, yaitu ayyamut tasyrik, hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi masa untuk motong hewan kurban itu terhitung 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 10 itu mulai dipotongnya hewan kurban itu setelah dilaksanakannya 2 rakaat salat sunat dan khutbah, yang bagusnya setelah setinggi matahari setombak, kira-kira jam 8 lah.
Maka itu hari raya Idul Adha disunat ke solatnya dipercepat. Kalau Idul Fitri disunat ke dilambat ke. Ngapa Idul Fitri dilambat ke? Karena kalau wong masih nak ngeluarkan zakat fitrah, jadi agak dilambat ke. Kalau Idul Adha disunnah ke solatnya dicepat ke, karena wong nak motong hewan kurban. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, sebelum solat disunat ke makan dulu. Ya kira-kira secukupnya dulu lah. Kupat 2, empek cak 10 lah. Okay. Baru solat. Karena kita lah sebulan tidak makan, jadi hari itu pagi-pagi sunat makan. Idul Fitri, Idul Adha disunahkan oleh Rasulullah dari mulai waktu subuh tanggal 10 Zulhijjah sampai selesai salat Idul Adha. Itu disunatkan puasa, namanya puasa burung. Tidak perlu niat, cuman dia nahan diri untuk tidak makan, disunnah ke, dan itu yang diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngapo wong banyak milih korban itu tanggal 10 Zulhijjah. Karena kalau kita milih tanggal 10, rata-rata kampung itu 12 Sulu tanggal 10, 11 Sulu tanggal 10, 13 Sulu tanggal 10. 12 Sulu ada 2 tempat atau 3 tempat. Jadi pembagian dagingnya pacak merata dan tidak ngambil double. Kalau misalnya tanggal 10 motong, wong 11 Sulu tanggal 11, yang wong 12 Sulu minta pula dia ke 11 Sulu. Tanggal 12 wong 13 Sulu, wong 11 Sulu minta pula di sana. Sangkan itu kalau dia kampung besar, kampung yang luas semacam kita yang bergandeng-gandeng ini, dia rata-rata motongnya bareng. Kecuali kalau dia terlingkup di satu lingkungan keluarga. Karena zaman ini zaman tambeng, zaman tambeng. Awak dak kata pendukung nak menang, tambeng. Kalau zaman wong tua kita dulu, tidak diundang tak galak datang. Atau kita ngundangnya ngejut, tak galak dia. Kita ngundang dia di jalan, tak galak. Beneran, nah makcik, mana pokok apa? Gek sore jatuh nak tahlil nuju hari, dan tak dah datang. Dianggapnya itu wong tidak punya akhlakul karimah, tidak punya budi pekerti. Itu diundang, diajak untuk datang,
tapi bertemunya di jalan atau diumumkan di musola, di masjid. Ada yang tak mau datang. Nggak. Ngapo? Aku ada rumah. Jadi nak datang ni. Zaman ini tidak diundang pun dia datang. Padahal kata Rasulullah, kalau kita orang sedekah tidak diundang, kita datang, makannya haram hukum. Haram hukum. Kenapa jadi haram? Karena kata ulama, makanan tu kalau boleh rinjuk nama lah dinamui. Misal kita ngundang orang 100, kita nyiapkan pempek telur 100, kita namui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100. Ini sudah ada si anu nomor 1, si anu nomor 4, si anu nomor 5, si anu, sudah ada nomor istilahnya. Yang nomor 101 tak katik. Yang 101 datang tanpa undangan. Dia makan yang punya nomor 20. Jadi yang jatah orang nomor 20 hilang. Maka yang datang katik undangan tadi dianggap mencuri hak orang. Maka tidak boleh kita datang kalau kita tidak diundang. Makna tidak boleh datang di situ kalau kita makannya. Kalau misal kita punya tetangga atau kawan, menurut kita dia tak mungkin tak ngundang. Mungkin terlupa baik atau khilaf. Untuk menjaga persahabatan, silaturahmi, kita datangi. Maca Yasin melok, tahlil melok, doa melok. Pas makan, berbagai macam alasan. Ada orang nelfon lah, kita WA dengan isteri kita atau anak kita, nak telefon papa. Telefon, Assalamualaikum. Ya. Oh ya, papa balik ya. Misi kita dengan tuan rumah. Kak, aku nak komisi dulu. Ada tamu, anakku nelpon di rumah. Padahal tak ada. Kenapa? Karena kita tidak diundang. Cuman kita datang itu menjaga persahabatan. Karena uji wong kaget, oi, madai tetangga tak ada datang. Madai misannya dewek tak katik. Jadi itu untuk menjaga hubungan silaturahmi. Jadi balik cerita tadi, supaya meratanya pembagian daging tadi, wong milihlah tanggalnya tanggal 10 kalau. Sabda Nabi, tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar 10, 11, 12, 13 itu yang lebih disenangi oleh Allah daripada amal yang lebih disenangi oleh Allah daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih hewan kurban. Bahwasanya kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku kakinya, dan bahwasanya darah yang jatuh itu pada suatu tempat kemuliaan. Fatibu biha nafsan, maka sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah
menyuruh Siti Aisyah untuk menyaksikan hewan kurban yang dipotong. Jadi hewan kurban yang dipotong itu disaksikan oleh Siti Aisyah. Karena begitu jatuhnya darah hewan kurban yang jatuh ke bumi, dari saat itu dosanya diampunkan oleh Allah. Maka itu kata Rasulullah, apabila masuk tanggal 1 Zulhijjah, bagi yang nak melaksanakan kurban, dianjurkan untuk tidak motong rambut dan dianjurkan untuk tidak motong kuku, supaya dia mendapat pengampunan dari Allah dengan mendapatkan pengampunan yang sempurna. Itu tapi hukumnya sunat. Kalau dia memang apa istilahnya, kalau memang terganggu dengan keberadaan rambut atau kukunya, ya dia potong. Kalau dia tidak terganggu dengan kuku agak panjang itu, makruh ditetak. Misal rambutnya panjang, poninya nutup gai sini, berjalan terkabak-kabak, dia tetak, jangan lolo. Barang haram tidak nutup. Ngapa? Jangan. Aku nak kauban. Kau tu yang kauban. Itu namanya nyusahkan. Barang tu bukan haram, bukan motong tu lantas wajib kita potong jadi haram, tidak. Itu namanya sesuatu yang apa tadi itu, yang pantas untuk dibuang, ya dibuang. Misal kukunya panjang, pegaut beret kalau, beret, cewek tebok, agak bininya tebok. Pokoknya darurat, sakit kalau dipotong. Ini yang kira-kira kalau yang tidak terganggu. Kalau dia yang terganggu, ya potong. Ya. Jadi korban ini suatu ibadah taqarruban ilallah. Bukti daripada pengabdian kita sebagai hamba Allah. Jadi di sini ada makna, tambah lagi dimaknai dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang lama sudah belum dapat anak, tahu-tahu nikah lagi dapat anak. Sudah dapat anak, lagi lucu-lucunya Nabi Ismail, Nabi Allah Ibrahim dapat mimpi. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, dalam mimpi aku dapat perintah dari Allah, motong kau. Mak manalah nurut kau tentang mimpi ni. Aku ni dikongkon oleh Allah motong kau. Apa je Nabi Ismail? Potong. Kalau memang abah disuruh oleh Allah motong aku, potong. Karena itu perintah Allah. Semoga abah mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Jadi artinya, jikalau datang satu perintah dari Allah, apapun bentuknya perintah itu, asal datang dari Allah, tidak ada istilah berat. Hatta memotong anak sekalipun, potong. Cuman mimpi yang benar. Artinya
untuk tingkat kebenaran mimpi yang Nabi Ibrahim tadi, pacak dimbe satu hukum yang kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini kebanyakan tidak terterima di akal, mendapatkan bisikan untuk membunuh anak saya demi ilmu yang saya tuntut. Itu yang galak di TV, bunuh anak, bunuh wong tua, dia dapat bisikan. Kenapa kau bunuh bapak kau? Dapat bisikan. Kalau nak sempurna hidup, bunuh bapak kau. Jadi aku mencari kesempurnaan hidup, aku jalan ke. Dari mana bisikan itu? Tahu dari mana? Macam mana mesej-mesej baik. Mayang tidak, puasa tidak, dapat. Itu tak ada apa? Tidak kelop. Mimpi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan korban kamu, sesungguhnya dia hewan korban tadi 'ala sirati matayakum, di hari kiamat nanti di atas siratal mustaqim akan menjadi kendaraan kamu. Jadi hewan kurban itu akan menjadi kendaraan kita waktu kita berada di atas siratal mustaqim. Dianjurkan oleh Nabi untuk beli yang besar, maka dimakruhkan oleh ulama kalau kita beli hewan kurban yang kurus, tambah lagi yang penyakitan. Ya tergantung dengan kita kendaraan tergantung dengan kita. Apa kita nak pakai Kijang tahun 86, apa kita nak pakai Innova tahun 2004, apa kita nak pakai Pajero. Assalamualaikum. Apa kita nak pakai CRV, apa nak pakai sedan, itu terserah kita. Yang penting mobilnya hidup. Jadi perkara di korban ini, yang penting yang diperhatikan hewannya sehat, tidak rusak. Yang merusak sampai ke dagingnya. Kalau misal kulitnya gompel sedikit tapi tidak ngusak kepada dagingnya, tak apa. Tanduknya pecah, tak apa-apa. Katik tanduk, tak apa-apa. Cuman umurnya masuk. Jadi yang nak diperhatikan tu umur. Umurnya 2 tahun. Kambing umurnya 2 tahun. Sapi 2 tahun masuk 3 tahun. Onta 5 tahun masuk 6 tahun. Ini kalau umur. Jadi kalau kita ngembek dari umur, yang tahu itu yang punya barang, yang miara. Jadi kalau kita nak beli, tanya kakaknya. Pinta kakak sama KTP sapi, sama akte kelahiran.
Ya, nah ini kalau ngambil umur. Tapi kalau ngambil kenyataan, yang jadi ukuran itu gigi. Sapi, onta, kambing itu tidak punya gigi pucuk. Onta, sapi, kebo, kambing tidak punya gigi pucuk. Dia tak pula nak tersinggung yang tak katik gigi. Jadi yang jadi hitungannya tu dia gigi dui kok yang tengah tu nah. Gigi tengah. Jadi kalau gigi tengahnya sudah kupak, dia kalau belum kupak, ukuran giginya sama kalau kecil kalau. Tapi kalau dia sudah kupak, dui kok yang di depan ini besar. Jadi umurnya walaupun baru setahun setengah, kalau giginya sudah kupak, sudah boleh untuk korban. Termasuk juga untuk akikah. Kalau dia giginya belum, tidak sah. Jadi maka tu kalau beli kambing, beli sapi, jengok giginya. Misal giginya masih kecil, tapi umurnya sudah masuk 2 tahun boleh. Kalau ditanya umurnya dia tidak tahu, jengok giginya. Jadi ini yang jadi patokan umur. Soal besar dan kecilnya tergantung di duit kita. Kemarin anak-anaknya sapi ada yang harganya 75 juta. Ada yang harganya 80 seton lebih. Ada yang harganya 45 juta. Ada yang harga 35. Ada yang harga 25. Kemarin nanya sapi dengan kawan, ada yang harga 27 juta, beratnya 500 kilo. Ada yang 17 juta, ada yang 18, ada yang 19, ada yang 20, ada yang 25, tergantung di kita. Yang jelas hewan yang kita beli itu akan menjadi kendaraan kita. Artinya dari dunia inilah kita kaget di akhirat dah baca lagi. No, aku tidak kata kendaraan. Di mana beli kata? Di akhirat kata orang jual beli. Pegadaian lah tutup. Bang lah tumpah melepas. Kata lagi. Segala yang di akhirat itu wal akhiratu darul jaza. Akhirat itu cuma tempat pembalasan. Ad-dunia darul amal, tempat beramal di dunia. Jadi berejolah kita untuk beli kendaraan. Dan harga kendaraan di akhirat itu ternyata tidak mahal. Kita ajak, karena dalam hukum korban, kalau untuk satu onta sama dengan hukumnya satu sapi atau lembu atau kerbau, yaitu satu onta satu sapi itu boleh diadep oleh wong 7. 7 itu maksimal. Maksimal satu sapi untuk wong 7. Paling banyak. Tapi tidak harus wong 7.
tadi yang sapi harga 80 juta tadi. Ada wong 3 nak ngadepnya dah apa? 80 bagi 3 berapa sewa? Berapa? 26 jutaan. Sudah 26 sewa. Jadi sapi besar tadi wong 3 boleh, atau dia nak dewean jadi. Jangan dipaksa nak harus wong 7. Wong 8 tidak boleh, wong 9 tak, 7 paling banyak. Untuk kambing, sikok wong. Kalau kambing itu sikok kambing wong 7, plenyet kambing. Terjelit biji mata. Ya, kalau dianya sapi wong 7, kalpi kalau nak dicarikan embek yang sederhana dan tidak pacak kita nak mengatakan kita tidak mampu. Kalau misal usia kita baru 30 atau 20, taruhlah 40, belum korban wajar. Tapi ini umurlah 70 lebih, sekalipun belum pernah korban. Dengan alasannya apa? Buntu. Alasannya tak kata, tapi ngerokok tahan. Jadi kalau misal harga sapi itu 21 juta, 21 juta bagi 7 berarti 3 juta sewang. Ya tak? 3 kali 7 21. Berarti si kaum 3 juta. 3 juta dibagi 10 bulan berarti sehari 10 ribu. Rokok sebungkus 20 ribu. Di manalah bucunya dikata ke dia miskin? Itu kalau misal sehari 10 ribu, artinya sebulan 300, 10 bulan 3 juta. Itu kalau dianya 10 ribu. Okeylah dianya tidak mampu, hitung sehari 5 ribu, berarti butuh 20 bulan. $20 bulan tidak mampu, 32.500. Masih tidak mampu 1.240. Artinya tidak ada alasan untuk tidak kurban. Jadi usia-usia kita, usia-usia kamu sekarang ini tidak ada alasan. Artinya dalam masa 2 tahun, 3 tahun ngumpul ke duit, pacak beli kendaraan untuk akhirat. Itu di Jawa, tahun ini tukang bakso pergi haji. Besar ke apa untungnya bakso. Ada lagi kuli panggul ngawak buah salak. Pagi dia ngewangi istrinya, balik ngewangi istrinya, dia ngembek upahan manggul kayu. 30 tahun dia ngumpulkan duit. Tahun ini berangkat suami istri. Ada ibu-ibu tukang sayur. Tahun ini berangkat haji. Di Palembang tukang ngawak ngunjal pasir, bukan bos pasir, tukang ngunjal maki gerobak, wong beli segerobak, dia yang nganternya. 30 tahun dia ngumpul ke duit, berangkat haji.
Benarlah istilahnya tu, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Ini no rokok. Kalau dari jauh Samsu. Apan teparak joget. Ada beradik warna. Oh, dengan bangganya dia ngerokok. Dia tak mikirkan kendaraan di akhirat. Ya, jadi tambah lagi dalam hukum kurban ini bukannya seumur hidup sekali, dianjurkan setahun sekali. Hukum kurban ini sunat muakkad kifayah, sunnah yang dikuatkan, sifatnya kifayah. Artinya dalam satu keluarga sudah pacak terwakili dengan satu kurban. Bukan artinya satu keluarga cukup satu korban, dah. Kalau misalnya dalam satu keluarga tadi dia ada korban 5 beranak, 5 kambing atau 7 beranak dengan satu sapi, bagus. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah setiap tahun beliau berkurban, melaksanakan korban. Karena dalam hadis umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, aku diperintahkan oleh Allah untuk korban, sedangkan korban itu sunnah buat kamu. Jadi wajib buat diri Rasulullah, sunnah buat kita. Kalau memang kita kepengen niat nak korban, tapi kita tidak mampu untuk berkorban, itu lain cerita. Ini dia yang memiliki kemampuan tapi tidak punya keinginan. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Siapa memiliki satu kemampuan untuk melaksanakan kurban tapi dia tidak kata keinginan untuk motong hewan kurban, untuk berkurban, fala yuqarribanna musallana, jangan dekat-dekat di tempat solat kami. Tuh, hitungannya macam tadi. Kebutuhan hidup berapa sehari? Masa dia tidak mampu untuk korban setiap tahun? Sedangkan korban ini tidak ada rugi untuk dia. Kurban ini akan menjadi kendaraan buat dia itulah. Jadi kalau dia sangkin Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, termasuk golongan yang miskin, sangkin Sayyidina Bilal kepengin nak korban tapi tak mampu, beliau motong seekor ayam. Biarpun ayam tidak dikongkon korban, sangkin aku nak ibadat kepada Allah, ayam ku potong. Sangkin dia kepengin, tapi dia tidak mampu. Nah, bagi orang-orang yang memang tidak mampu tapi kepengin untuk kurban, insya-Allah sudah diwakili oleh Rasulullah tiap tahun. Rasulullah waktu motong hewan kurbannya berdoa, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini korban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Jadi saat itu kita belum lahir, Nabi sudah setiap tahun motongkan hewan kurban untuk umatnya juga. Tapi jangan dengar hadis ini lantas kamu tidak korban. Ay, Nabi lah ngoban ni. Lah diwakili lah. Senang latih tu. Itu buat wong-wong buntu. Ini kaget beli es yang mahal itu, makan sampai
sekian ratus ribu. Pulsa aja berapa coba? Pulsa ada yang 2.000. Paling murah berapa? Paling murah berapa? 10, 5. Berapa hari tahan? Hah? Nah, beli yang paket 14 giga 96 di Maytelkom. 96. Yang 100 ada yang 100 jual. 100.000 paketnya sebulan. Tahan. Tidak nolong dia heran. Yang 10.000 tadi tidak tahan. Artinya paling tidak seumur hidup kita ada pernah sekali. Kalau kita mampu, apa salahnya tiap tahun? Tuh ya. Nah. Dan korban ini berlaku bagi wong yang sudah akil balik. Jadi tidak usah dipejel-pejel ke budak kecil. Kami ini 7 beranak Ustaz. Aku, biniku, anakku 5, anakku 3, emakku sama mertuaku betina. Jadi anakku 3. Umur anak kau berapa? Yang paling besar tu baru 5 tahun. Yang kecil tu 3 tahun. Yang kecil nian tu baru 3 bulan setengah. Yang belum akil balik itu dihukumkan kepada akikah. Yang lah akil balik baru dimasukkan kepada kurban. Dalam penentuan kurban ini diharamkan kalau dianya korban wajib, diharamkan yang berkorban itu makan dagingnya, haram. Tapi kalau dianya korbannya korban sunat, disunahkan dimakan dagingnya, sunnah. Maka itu pembagian hewan kurban itu dibagi kepada 3. 1/3 hak yang berkorban, 1/3 untuk disedekahkan ke kaum fakir miskin, yang 1/3-nya dihadiahkan inilah masuklah kepada wong berduit sama wong kafir. Jadi kalau kita korban, para rumah kita ada wong agama lain, wong kafir, tapi kafirnya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Kafir zimmi itu wong kafir yang tidak musuhi Islam. Kalau kafir harbi itu kafir yang musuhi Islam. Kalau kafir harbi tak usah diinjuk. Kalau dia kafirnya kafir zimmi, boleh diinjuk untuk nyambung silaturahmi. Ini apa jinyek tu? Kami korban cicip inyek. Oh, kamsia ya. Dia mikir wong Islam baik, tetangga baik. Dengan wong kaya berduit tadi boleh diinjuk. Yang korban itu disunahkan makan, tapi yang disunahkan makannya makan hatinya, mbek hatinya. Jadi di sebanyak badan manusia ini dan di hewan itu, yang menjadi fokusnya itu adalah hati. Jadi di mbek hati dikit, digoreng makan sudah. Kalau dengar omongan doktor tak boleh makan jeruan. Doktor ni banyak tak bolehnya. Daging tak boleh.
darah tinggi, ayam tak boleh, kolesterol. Pada kenyataan, katik orang makan daging tu darah tinggi. Yang menyebabkan darah tinggi itu tempe sama tahu. Jingoklah orang makan tahu dan tempe, marahnya bini. Makanan lain tiap hari tempe tahu, pajun lain. Lalu tiap hari bini yang nunjuk makan daging ni tak ngutuk. Sehari ni makan malbi, besok sop, besok rendang. Kosoknya bini pintar, mama pintar. Jadi antara teori dengan praktek tu lain lah. Kenyataannya tak sama. Berartinya kenapa yang berkorban tadi dinjuk sepertiganya? Kan dia punya keluarga jauh. Ada yang di Pumnas, ada yang di Sekanak, ada yang di Kenten, ada yang di Borang. Nah, yang keluarga-keluarga ini dapat bagian daripada bagian diri dia. Sepertiga itu juga tidak pacak ditetapkan yang galak ada di masjid tu. Siapa yang melok korban dapat 10 karcis. Jadi kalau orang 70 ni sepertiga tak daripada hasil jumlah keseluruhan daging. Jadi setiap nak nentukan sepertiga bagian wong tadi, jingok dulu berapa hasilnya. Kalau dia 100 kilo bersih, sepertiganya berarti 33 bagi 7. Itulah bagian masing-masingnya. Jadi dia nelpon adanya, cek, yo, aku ni melok korban di kampung ni. Nah, ini ada daging. Ongkon anak cek ke sini. Oh iya. Ponaknya datang, ngembek sekantong. Jadi dia nyecipi daging tadi kedulunya. Gunanya sepertiga tadi. Dianjurkan oleh ulama, kalau kita ni korban, kita ni ibadat, dak usah kita makan daging tu. Kita sedekahkan galau. Kenapa di masyarakat makai karcis, makai kartu ngembek daging tu? Kalau tidak makai kartu, tidak pacak nugonya. Misal kita beli sapi, kita tanya berapa bersihnya sapi ni? Kira-kira 120, pacak 150 kalau bagi 4 baik. Kalau dagingnya baik 120. Berarti sikok sapi ni, kalau sikok wong sekilo 120. Berarti kalau sikok wong setengah kilo 204. Bikin karcis 240. Jadi begitu kita magi, tidak mengecewakan wong. Bahasa kasarnya, ilmu manusia pasti dapat. Tapi kalau kita tidak pakai karcis, tidak pakai kartu, timbulnya jadi fitnah. Kita nak bagi ni berapa? Apa 3/4? Nah, yang galak rusak ini yang nerima. Oh, dikitnya. Namanya kita ngembek berkat. Bukannya kita nak bersenang-senang. Ngembek berkat ni weh. Nyecip. Yo, dikit ni. Yo nak banyak muat sop. Resi kecil-kecil. Tambah kentang 4 kilo. Kubis 2 kilo. Hotel 5 kilo. Jadi tu elu kau.
kan bautel. Itulah penyakit manusia, bukannya bersyukur, bukannya mikir. Dinjuk wong sedikit tu alhamdulillah, daripada aku yang tidak korban. Ini kadang-kadang sifat tomaknya keluar. Di musola ini minta, di musola itu minta, di rumah itu minta. Untuk apa banyak-banyak? Sementara saudara kita yang miskin yang lain banyak. Maka itu panitia harus jeli. Dibagi wong yang bakal nerima tu dibagi dulu. Yang miskinian, yang sederhana, yang berduit. Yang diutamakan yang miskinian wong berapa? Yang wong sederhana berapa? Yang berduit berapa? Jangan sampai terbalik. Kadang di masyarakat yang wong yang tidak pantas tunjuk dia dapat, yang susah tidak dapat. Kadang-kadang yang magi ni tadi tidak amanat, dia dapat. Di rumah tu ada mantunya, mantunya dapat. Di rumah tu ada mertuanya, mertuanya dapat. Embel kau. Kau lah balik sapi si kau. Kau tainya tegol. Itu namanya toma. Kita tu cuma ngambil berkat baik. Inilah kadang-kadang di masyarakat itu saat ini yang kritis ini adalah kritis kepercayaan. Kambing dipotong, belum mati kambing, bijinya lah hilang. Masih berdeji-deji nak kambing, hilang. Oh, ji kambing kena ayo, belum mati, biji lah hilang. Ada yang nyingit ke buntut, ada yang nyingit ke kaki. Ngomong be bener-bener dengan panitia, aku jatah, aku minta kaki, selesai. Kadang-kadang kaki juga kan tidak diurus. Agak sombong wong waktu itu ada daging. Kaki itu kalau sudah bersih, yang wong jual tunjang itu 150 itu, yang kaki belakang yang besar. Kaki depan lebih murah, agak kecil. 150 harganya. Bukan murah. Sepotong itu 35, 25, 15.000 harga tunjang itu. Kita giliran hari korban terbuang-buang kaki, babat terbuang, usus terbuang. Coba di luarnya tu yang dimakan soto yang harga 25.000 seporsi, lagi kotor tu be wong nandak makan babat itu, malah bersih, muas. Jadi kalau dia intinya kurban itu kita ngambil keberkatan. Tidak boleh kulit dan bagian yang ada di badan hewan kurban itu dijadikan upah untuk pemotong. Tidak sah. Tidak boleh. Jadi misal dia ngomong, mang minta potongkan, aku motong jadi, cuman kepala dengan kulit buat aku, tidak pakai upah lagi, itulah upahnya. Tidak sah. Tidak sah. Jadi tidak boleh disebutkan jadi upah. Kalau dia hanya kepala itu dijadikan upah, itulah dia motongnya galak dipanjangnya, lehernya tu dari kepala cak sekilan 4-5 sekilo daging kepala, jangan tahu-tahu
Sikok kepala itu 10 kilo lebih, 450. Nah, ada otaknya pula. Kulit lah sekian, 100 sekian. Ada yang kiloan, ada ikoan. Setelah dipotong oleh panitia nak dihibahkannya, paling bagus disedekah ke, misal orang nak muat beduk, nak muat gendang, terbangan, itu lebih bagus. Tapi misal panitia nak nyual, setelah dipotong tak jadi soal. Yang tak boleh nyual tu wong yang punya korban. Dan dihukumkan di kitab Sabilal Muhtadin ini, Syekh Arsad Banjar menyebutkan bahwa antara yang berkorban dengan yang nerima korban panitia harus ada ikrar, ada ikrar nyerahkan untuk minta diurus, macam itu. Dan motongnya harus pakai niat, karena korban ini ibadat. Jadi disebut ke dulu namanya. Hewan korban yang satu ini korban atas nama Fulan bin Fulan, Fulan binti Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Selesai, disunatkan maca bismillah, solawat, doa supaya digabulkan oleh Allah. 5 sunnahnya. Basmalah, doa bil qabul, dihadapkan kepada kiblat. Kemudian solawat, bismillah, solawat, dihadapkan di kiblat, doa bil qabul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 5 doanya itu sunnahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Takbir yang kelima, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang nerangkan kalau kakinya 4, takbirnya 4. Kakinya 2, takbirnya 2. Ayam 2 takbir. Sapi, kambing, unta 4. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minhum. Karena namanya sudah disebut. Ya Allah, ini korban nikmat darimu. Wa ilaika, dan dijadikan korban ini sebagai amalan untuk mendekatkan diri kepadamu. Fataqabbalha minhum, maka ya Allah, terimalah korban ini yang mereka lakukan. Bismillah, Allahu akbar. Kebanyakan di masyarakat ini yang maca takbirnya panitia yang umumkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang motong tidak maca. Dan yang motongnya ini pilih orang yang ahli ibadat, jangan wong pasek. Jadi hati-hati. Kalau dia nak ngulid, nak motong, nak nyincang tu terserah. Tapi untuk memutuskan nyawanya ini, cari orang yang faham, wong yang ngerti hukumnya. Ya, ladengnya nak landep, jangan yang tumpul. Oh, akan engot. Ladengnya nak tajam supaya dia tidak rasa sakit. Bismillah, Allahu akbar, saud. Macam itu. Jadi kalau dianya tidak ada niat untuk motongnya, jadi sedekah biasa baik. Ini jadi sedekah biasa. Ada yang nanya, kalau kita boleh tak Ustaz, aku ni anak, jadi aku nak
nak aku korbankan mak aku. Jangan. Itu anak kau ngajar. Ngorbankan mak kau. Tak, maksudnya aku nak metu ke duit untuk mak aku buat dia berkorban. Boleh. Kalau kau nak ngorban ke mak kau, keperasan kau. Boleh unjuk ke dia. Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal, keluarga sudah meninggal, kadang dikorbankan wong. Jawabannya mak ini. Kalau dia tidak ada katik pesanan, sama dengan hukum kita baca Quran, kita baca Yasin, pahalanya untuk dia. Jadi korbannya tu atas nama kita, tapi kita hadiahkan untuk dia. Korban atas nama kita, tapi kita niatkan untuk dia. Tidak ada harus waktu korban tersebut nama dia. Ini kalau tak katik pesan. Kalau dia ada pesan, jadinya wasiat. Misal dia ngomong, mak dengan bak ni pengen nian korban, cuman tak katik duit, nak korban tak mampu. Esok-esok kalau kau mampu nak ada rezeki, tolong korban buat ayangan ibu walaupun sudah katik. Itu wasiat. Kita ingat omongan dia. Nah, itu disebutkan namanya. Ini korban atas nama almarhum Syanu bin Syanu, Syanu bin Syanu. Karena wasiat. Kalau katik wasiat, sama dengan kita baca Yasin, pahalanya untuk yang meninggal. Tu ya. Nah. Jadi intinya kurban adalah taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Jangan terfikir mak ini dan mak itu. Selagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun kita usahakan untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.